Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Kayaknya aktivitasnya lumayan padat ini. Ya, lumayan padat. Padat kan dari Senin nih, Bu. Iya ya. Oke, Bu Eva, minta izin waktunya. Kita diskusi sedikit. Kebetulan kan basic kita ini sama-sama dulunya ya, sama-sama di bidang sains ya, IPA. Jadi makanya saya ingin mengajak Bu Eva untuk diskusi. Nah jadi sebenarnya saya ada sedikit memikirkan suatu program dan juga ini sebenarnya berkaitan dengan tugas CGP saya sebenarnya. Nah jadi di sini saya ingin diskusi atau observasi. Saya melihat kebetulan kita kan sama-sama guru kelas 5 nih mengajar, kita sebagai guru kelas mengajar salah satunya adalah ilmu IPA gitu ya. Menurut Bu Eva ini ilmu IPA kan ada anak-anak itu yang beberapa lah kita lihat dia benar-benar menyukai pelajaran IPA, minatnya itu di IPA gitu kan. Nah sementara kalau IPA ini kan cakupannya luas nih, merangsang anak-anak untuk bernalar kritis gitu ya untuk pembelajaran IPA. Sementara kalau kita tidak berikan wadah untuk ini rasanya sayang sekali, sayang gitu. Nah menurut Bu Eva nih, kalau di sekolah kita ini pengembangan yang sudah kita lakukan untuk anak-anak yang menyukai IPA tadi itu apa gitu? Yang menurut Bu Eva melihat? Sejauh pemantauan saya, kalau untuk IPA, kebetulan kan sekolah kita juga udah ada klub science club ya kan, itu yang kita buat di ekskul setiap hari Sabtu. Jadi untuk anak-anak yang punya minat lebih di IPA ya kita tuangkan di klub itu, jadi mereka bisa mengasah kemampuannya, jadi minat terhadap IPA-nya tadi tersalurkan. Kemudian kalau untuk di pembelajaran sendiri kan kita juga kan sering melakukan praktek-praktek gitu kan, jadi kita memotivasi untuk mereka yang betul-betul minat ataupun mereka yang kurang minat ya semoga bisa jadi termotivasi untuk teman-teman yang lain juga. Teman-teman yang lain sih kalau sepengamatan saya begitu juga, karena kan di sini memang dirinya kan masih muda-muda, dirinya masih antusias mau belajar dan segala macam. Jadi begitu melihat teman yang lain melakukan suatu pembelajaran yang menarik, dia rasa ya dia pun ingin menerapkannya di kelasnya masing-masing. Gitu ya. Mungkin dia akan cerita juga ke kita iya. Di ekskul begini loh. Begitu ya, betul. Tapi sejauh pemantauan saya selama 6 bulan, hampir 6 bulan inilah ya, kita melakukan ekstrakurikuler IPA, khusus IPA atau sains tadi. Sebenarnya mimpi kita itu kan besar ya. Cuman kita kayaknya lebih ke orientasinya lebih ke persiapan Olimpiade kayaknya. Nah, itu menurut apa yang perlu kita kembangkan ya? Supaya bisa kita tinjau ulang lagi gitu kan kegiatan kita. Sebenarnya kan kalau itu kan kita kembali lagi ke sekolah ya Bu. Karena kan kalau kita mau punya tujuan yang besar kan, kalau fasilitas dari sekolah juga tidak mendukung ya kita pun tidak bisa memaksimalkannya kan. Jadi kalau di Olimpiade ini memang kalau sepemantauan saya, karena kita juga bagi waktunya besar sama matematika, jadi memang kurang efektif. Karena berbagi pelajaran matematika ya Bu ya. Kemudian untuk sarana tempatnya juga kurang kondusif. Jadi kita kan sekolah kita kan nggak ada lab, jadi untuk kesitunya ya memang harus apa adanya gitu. Sesuai dengan apa yang kita punya. Tapi kalau pihak sekolah mau mendukung misalnya penyediaan lab atau penyediaan tempat khusus untuk kita melakukan praktek, mungkin bisa lebih maksimal. Apalagi pada saat hari Sabtu itu semua ekskul yang drum band jadi nggak kondusif, benar. Lingkungan kita juga bersebelahan dengan SD lain yang juga melakukan kegiatan yang sama gitu. Bertabrakan kan. Jadi perlu kita benahi lah sedikit, paling tidak semampu kita untuk berikan. Semaksimal mungkin yang apa bisa kita buat. Oke. Nah, makasih Bu Eva. Terus ini nih ada satu lagi nih. Tadi kan perihal pengembangan minat anak-anak di bidang IPA nih. Tapi kan kita juga ingin anak-anak itu nggak jago aja sih di bidang IPA atau matematika atau yang lain. Mereka kan punya kemampuan berinteraksi satu sama lain tuh.
Nah, kira-kira penting nggak nih Bu kita buat program di Science Project itu? Nah, kalau Science Club tadi itu anak-anak itu kita buat berkolaborasi, misalnya melalui eksperimen atau apa, mereka berinteraksi, menunjukkan kompetensi sosial emosional mereka. Itu kira-kira perlu? Kalau menurut saya perlu, karena kan memang untuk persiapan mereka di masa depan juga mereka tidak hanya harus mempunyai soft skill kan, mereka juga harus mempunyai kemampuan berinteraksi dengan masyarakat. Jadi kalaupun hanya pintar saja tapi tidak bisa berkomunikasi kan juga tidak bermanfaat, karena pun keterampilan yang dibutuhkan di masa depan salah satunya kan keterampilan berkomunikasi. Jadi memang perlu. Jadi bisa kita padu-padankan nanti waktu melakukan eksperimen, mereka sekali-sekali mempresentasikan kepada teman-temannya. Kemudian kita lihat bagaimana Iya. mereka berkolaborasi, Betul. berinteraksi ya. Selain melatih keberanian, juga kan memotivasi kawan-kawan yang lain. Saya pikir cocok juga itu Bu. Ya. Nanti ke depan kita buat bagaimana. Iya pasti boleh. Baiklah Bu Eka, terima kasih untuk bicara-bicara kita kali ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya ya. Amin, amin. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.